Mohon maaf apabila video ini kurang bagus atau pembawaannya kurang menarik. Terima kasih. Oke, tasnya sudah penuh, saatnya mencari Luo Lansha. Suara langkah kaki terdengar oleh Tian Chen. Ada yang tidak beres? Kemudian Tian Chen bersembunyi untuk melihat situasinya. Kakak kedua, anak yang bawa pemukul itu, apakah dia tangguh? Jangan takut, bos kan juara turnamen bela diri campuran. Siapa yang bisa menandinginya? Bagaimana jika dia bawa senapan? Kita kan berempat, gak perlu takut. Dia terlihat dan kita tidak terlihat, aku akan menyerangnya secara diam-diam dari belakang dengan pemukul ini. Kakak kedua, hati-hati. Kemudian Tian Chen muncul dari belakang untuk menyerang mereka berdua. Kau melihatnya, cukup seperti ini. Setelah itu mereka terkapar di lantai setelah terkena serangan Zhou Tian Chen. Masih ada yang lainnya, barusan mereka membicarakan, bos, mereka. Oh tidak. Luo Lansha mungkin dalam bahaya. Kemudian halaman berpindah ke Luo Lansha, yang sedang memegang sebuah senjata api, dan berhadapan dengan bos mereka. Hei gadis kecil, kau boleh meletakkan pistolmu jika kau capek. Kami tidak punya niat buruk, kami hanya ingin ngobrol baik-baik denganmu. Tidak ada yang perlu kita bicarakan, pergi sana. Hidup memang tidak semudah biasanya. Letakkan pistol itu, kita bisa cari-cari barang bersama. Kemudian mereka berdua mendekati Luo Lansha. Jangan mendekat atau aku akan menembak kalian. Setelah itu Luo Lansha menarik pelatuk pistol itu. Dan membuat mereka berdua terkejut. Namun sayang sekali senjata itu tidak keluar. Hehehe. Gadis, biarkan aku memberitahumu sedikit saran. Sebelum menembak, pastikan kau mematikan pengamannya. Bagaimana, mau bermain bersamaku? Kemudian bos itu memegang tangan Luo Lansha. Ayo. Biarkan aku memberitahumu. Dengkulku tidak memiliki pengaman. Kemudian Luo Lansha menyerang Johnny bos mereka au. Pria itu kemudian berteriak. Dan kemudian terbungkuk sambil memegang Johnny itu sambil mengegerutu kesakitan. Bos, kau tak apa? Kemudian Luo Lansha lari meninggalkan mereka. Namun sayang sekali Luo Lansha terkejar dan ditarik oleh anak buah bos itu. Sini kau. Lepaskan aku. Lepaskan. Jangan bergerak. Sambil menodongkan pistol itu ke arah kepala Luo Lansha. Jika kau bergerak akan aku tembak kau. Kemudian pria itu seperti mendengar suara. Apa itu? Kemudian datanglah Shan Biao. Hanya seekor hamster. Kemudian Shan Biao berlari masuk ke celana anak buah itu. Dan kemudian menggigit kakinya. Begitu pula Luo Lansha juga menggigit tangan. Lepaskan. Sialan. Tai. Sudah tidak mau hidup lagi ya? Sambil menggenggam Shan Biao. Namun Shan Biao menggigit jarinya. Dan meloloskan diri darinya. Shan Biao. Sini. Kau yang memaksaku. Kemudian pria itu menembak Luo Lan secara membabi buta. Wah. Hehehe. Luo Lanshan tertembak di kakinya dan terjatuh di tangga. Namun untungnya saat dia sampai di tangga itu, Luo Lansha bertemu Tian Chen yang sedang menggulurkan tangannya. Kak Tia Cheng. Tian Chen kemudian menyuruh Luo Lan diam. Gadis kecil keluarlah. Adik keempat. Bos, kau tak apa-apa? Aku sudah tidak apa-apa, hampir saja dibuat tidak berguna oleh cewek tadi, di mana dia sekarang? Di atas. Kau baru saja menembak, sekarang temannya pasti sudah tahu. Cewek tadi tidak mungkin lari jauh, kakak kedua dan ketiga juga ada di atas. Bodoh, suara tembakanmu terlalu keras, kakak kedua dan ketiga pasti tahu. Sekarang mungkin mereka sudah dikalahkan oleh teman cewek itu. Jangan panik, apakah kakimu baik-baik saja? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tidak terlalu parah, hanya sedikit sakit. Sini, aku gendong. Luo Lan tersipu malu. Cepat. Tidak ada waktu untuk malu-malu. Oke. Tidak perlu membuang-buang waktu dengan mereka, suara tembakan akan memancing para infected. Kemudian mereka berdua lari menuju tangga. Namun sayangnya Zhou Tianchen dan Luo Lansha terhadang oleh musuh mereka berdua.
Dihadang dari atas dan bawah. Sial. Hei bocah, letakkan senjatamu, 2 lawan 4, kau tidak memiliki kesempatan. Bos. Masih ada senjata api di gudang atas, itu semua akan jadi milik kita setelah kita menghabisi mereka. Seharusnya aku menghabisi 2 orang bodoh itu dulu. Luo Lansha yang terlihat ingin menangis karena terkepung dan tidak ada jalan keluar. Tidak ada pilihan lain. Tiba-tiba bos mereka terkejut, melihat ada yang berubah di tubuh Zhou Tianchen. Kemudian Zhou Tianchen bersiap untuk melawan mereka semua. Dengan tatapan tajam. Kakak kedua, awas. Kemudian Zhou Tianchen melompat terbang dengan kecepatan yang cepat. Mengarah ke pria paling besar di antara mereka berempat. Setelah itu pria gemuk itu menembakkan pistos ke arah Zhou Tianchen yang melompat ke arahnya. Akan tetapi karena gerakan Zhou Tianchen yang cepat dapat menghindari peluru itu. Pria gemuk itu pun merasa takut. Itu. Tidak. Mungkin. Setelah itu Zhou Tianchen menghajar pria gemuk itu tepat di tengah muka pria itu. Dan pria gemuk itu terpental sangat jauh. Setelah pria gemuk itu usai terpukul oleh Zhou Tianchen dan terlempar jauh hingga membuat tembok itu retak. Pria itu kemudian mati mengenaskan. Bajingan. Teman pria itu yang marah kemudian mengarahkan pistolnya ke arah Zhou Tianchen. Namun pria itu yang belum sempat menarik pelatuk pistol itu, kemudian dihajar oleh Tianchen terlebih dahulu. Hingga menyebabkan pria itu jatuh dari tangga dan terjungkal ke bawah. Kakak ketiga. K3. Kemudian Tianchen menyuruh Luolan agar cepat pergi meninggalkan mereka. Kakak ketiga kau baik-baik saja. Sialan, aku akan melubangimu dengan peluru. Wah, bos, mereka naik ke atas. Ikuti. Kita akan membunuh mereka. Tempat sampah dekat jendela. Di sini tidak aman, lompat, dan sembunyi di mobil. LOM. Lompat. Cepetan. Oke. Luolan yang menggerutu kemudian menaiki jendela itu. Kemudian Luolan yang kebanyakan mikir kemudian didorong oleh Tianchen. Mereka di sini. Kemudian Luolan terjatuh ke tempat sampah. Kemudian kembali ke Zhou Tianchen yang sedang menunggu kelompok mereka untuk melawannya. Aku tidak bisa menggunakan stimulasi virus Ebola lebih lama lagi, aku harus mengakhiri ini secepatnya. Kemudian Tianchen mengeluarkan kedua pedangnya dan bersiap melawan mereka semua. Kemudian Tianchen berlari ke arah mereka. Dia di sana. Tembak. Kemudian mereka bertiga menembaki Zhou Tianchen secara bersamaan. Akan tetapi Zhou Tianchen berhasil menghindari semua peluru yang mengarah kepadanya. Monster. Dan kemudian menebas lengan bos kelompok mereka dengan sekali tebas. Dan membuat bos itu berteriak. Kemudian dilanjut dengan tendangan ke arah dagu yang dilakukan oleh Zhou Tianchen. Membuatnya terpental dan jatuh ke lantai. Kemudian anak buahnya berlari menuju ke bos mereka. Kakak, akan tetapi Zhou Tianchen kemudian muncul dengan cepat di depan mereka berdua. Kemudian mereka berdua yang terkejut oleh kemunculan Zhou Tianchen yang mendadak. Zhou Tianchen kemudian menebas jari mereka berdua dengan mudahnya. Setelah itu mereka berteriak kesakitan. Zhou Tianchen kemudian mencengkram leher mereka berdua dan mengatakan aku tidak suka membunuh manusia. Tapi kalianlah yang menginginkan ini. Dilanjut dari yang sebelumnya kedua orang itu dicengkram lehernya oleh Zhou Tianchen. Di luar kantor polisi terdengar suara langkah kaki yang banyak. Perasaan ini. Kemudian Tianchen menjatuhkan mereka berdua. Membunuhmu akan mengotori tanganku, aku akan membiarkan kalian. Suara tembakan barusan terlalu keras, di sini sudah tidak aman lagi. Mereka di sini. Kemudian Tianchen berbalik dan menuju ke pintu keluar. Di luar terlihat banyak zombie yang sudah berdatangan karena suara tembakan yang keras. Mereka cepat sekali. Aku hanya bisa menahan mereka paling lama 1 menit, tapi itu harusnya sudah cukup. Kemudian Tianchen membunuh mereka satu persatu, dan membelahnya menjadi 2. Efek sampingnya, datang terlalu cepat. Bangsat! Kesialan selalu datang bersamaan.
Zhou Tianchen melihat sebuah mobil dan menabrak segerombolan zombie itu hingga terpental jauh. Kakak ketiga, mereka pergi. HMPH, aku akan membalas mereka. Kakak. Kakak ketiga. Ada apa? Zombie. Apa? Kita terkepung oleh segerombolan zombie. Keesokan harinya, setelah mereka berhasil kabur dari segerombolan zombie itu. Sudah pagi. Kak Tianchen. Terlihat wajah Luolan yang melongo terdiam melihat Zhou Tianchen, yang sedang berlatih push up dengan hitungan yang hampir mencapai 1000. Kak Tianchen. 997, tunggu sebentar. 998, 999, 1000. Selesai. Ini lebih buruk dari sebelumnya, keringatku banyak sekali. Apakah kau masih manusia? Ini hanya push up 1000 kali. Kalau saja aku tidak terpaksa menstimulasi Ebola, aku bisa melakukan 1000 kali lagi. Bagaimana badanmu? Hampir sembuh, dan seharusnya di sini sudah tidak ada bahaya lagi. Aku akan baik-baik saja setelah istirahat 2 hari ketika kita sampai di sana. Baguslah. Di dekat sana ada pom bensin, ayo kita lihat. Oke, duduk yang manis ya, aku akan berangkat. Kemudian Luolan menginjak gas dan melaju menuju pom bahan bakar. Di sebuah pom bahan bakar. Setelah mereka berdua sampai kemudian mereka berdua turun dari mobil untuk mengeceknya. Tunggu, di sana ada seseorang. Apa? Pintunya terkunci dengan tongkat besi, di sini pasti ada orang yang masih hidup. Penglihatanmu bagus sekali. Siapkan senjatamu, akan kita cek. Oke. Bagaimana? Ada seseorang, tapi aku tidak yakin dia hidup atau mati. Zombie? Masa bodohlah, aku bisa menanganinya. Kemudian Tianchen menghancurkan kaca itu dengan tongkat besinya hingga pecah. Dan kemudian dia melihat seseorang. Ini? Mustasi? Orang itu kemudian terbangun. Dan meminta pertolongan. Tuh. Tolong aku. Dia masih hidup. Bagaimana keadaannya? Aku tidak tahu, sebelumnya aku tidak pernah melihat yang seperti ini. Apa kau terluka? Tangan. Tangan kanan. Mutasi sampai sejauh ini, tapi kau masih hidup. Zhou Tianchen terkejut setelah melihat lengannya. Inikah? Tahan ya. Zhou Tianchen kemudian berusaha mengeluarkan sebuah benda yang masuk ke dalam lengan pria itu menggunakan pisau. Aku memang benar. Ini adalah bongkahan batu meteor. Bongkahan batu meteor? Kau ingat hujan meteor yang sebelumnya? Iya, zombie bermunculan setelah itu terjadi. Batu ini datang dari sana, ini adalah asal dari Ebola. Kita hidup karena kita punya daya tahan terhadap itu, selama kau tidak menyentuh ini secara langsung tidak akan terjadi apa-apa. Ini adalah barang bagus, kita akan menemukan kegunaannya nanti. Bagaimana dengannya? Dia sudah mati. Dia bisa bertahan sampai di sini adalah keajaiban. Dia masih hidup. Jangan mendekat. Kemudian pria itu bangun. Dan tiba-tiba menyerang Zhou Tianchen. Akan tetapi Zhou Tianchen kemudian memukul mundur zombie itu hingga ke tembok. Dan kemudian mengarahkan pistolnya ke arah mulutnya. Maaf. Kak Tianchen. Aku tidak apa-apa. Aku tidak pernah menyangka keberuntunganku bisa sebagus ini. Di kehidupan masa laluku, batu meteor ini bisa mendapat harga yang tinggi. Ini adalah barang yang tidak ada di umum. Sementara aku akan menyimpan. Ayo pergi, kita akan memenuhi tangki. Oke. Kak Tianchen, apa kegunaan batu meteor ini? Apakah akan berbahaya jika kau membawanya bersamamu? Kau tahu siapa yang mengajariku teknik bernafas? Dia adalah orang pertama yang berhasil bersatu dengan batu meteor. Bersatu dengan batu meteor? Apakah dia jadi seperti orang tadi? Tidak. Manusia yang tidak bersatu dengan batu meteor itu hanya bisa berevolusi 3 kali. Setelah manusia evolusi 3 kali, dia akan mencapai batas dan saat itu pula dia bisa mengendalikan kekuatan di dalam batu meteor. Dan membuatnya jadi milik sendiri. Seseorang sudah pernah bersatu dengan pecahan batu meteor.
Tidak ada. Untuk sekarang. Lalu bagaimana kau bisa tahu? Sebelumnya aku kan sudah bilang aku datang dari masa depan. Masuk akal sih. Sampai hari aku mati, aku tidak pernah bisa menemukan potongan batu meteor. Aku tidak menyangka sekarang bisa dengan mudah menemukannya. Kali ini, aku pasti bisa naik sampai yang tertinggi. Keesokan paginya, mereka sampai ke tempat Gaofen. Kau sudah kembali. Mereka berdua turun dari mobil. Gaofen kemudian melihat mereka. Ini cowokmu? Tidak. Kau punya selera yang cukup berat. Ngomong-ngomong, dari mana kau nyulik loli ini? Jangan ngaco. Tidak perlu malu, kita kan saudara. Kemudian Luolan menginjak kaki Gaofen. Aku sudah memperingatkanmu. 2 hari ini ada yang datang? Tidak, di sini cukup sepi. Lagi pula kau bilang untuk tidak membiarkan siapapun masuk. Oh, itu artinya mereka tidak datang. Siapa yang tidak datang? Lupakan. Aku akan memperkenalkan kalian berdua. Ini adalah Luolansha, putri dari orang yang aku telah membantuku. Dan ini adalah Gaofei, saudaraku. Kau sudah menemukan istrimu. Kota ini berantakan, bagaimana aku bisa mencarinya? Lalu, apa yang akan kita lakukan? Bukankah kau bilang kau ingin kembali ke kampung halamanmu melihat orang tuamu? Ayo kita pergi ke kota J, makasih banyak, Cheng. Tapi kau harus mempersiapkan mentalmu. Aku tahu. Malam hari. Di tempat tidur mereka bertiga. Terlihat Luolan dan Gaofen sudah tertidur. Dan Zhou Tianchen sedang berlatih tekniknya. Terakhir kali aku menstimulasikan Abola, aku merasakannya. Menstimulai Abola di level ini akan mempercepat evolusi, tapi efek sampingnya cukup buruk. Luka dan rasa lemah bukanlah apa-apa, yang lebih penting adalah mereka bisa memperkuat Abola di dalam dirimu. Jika sistem pertahanan tubuhku tidak bisa mengimbangi virus Abola, aku mungkin akan terinfeksi, mungkin lebih parah, yaitu akan langsung berubah jadi infected yang sudah evolusi. Aku berhasil menekannya, sebelum virus itu sampai ke tahap 3 lebih baik aku mengurangi penggunaannya. Tapi, hadiah terbesar kali ini adalah ini. 200 gram, cukup banyak, Mi. Sebelumnya, hanya Suan-Suan yang beruntung untuk bisa bersatu dengan potongan dengan berat 100 gram. Jangan. Gao dan yang sedang bermimpi mesum. Dada. Dasar orang bodoh yang ceria. Tidak, kita tidak boleh. Saatnya istirahat. Pagi hari di tempat Gaofei. Tianchen yang sedang berlatih push up di tempat tidur. 2996, 2997, 2998, 2999, 3000. Bagus, aku sudah sembuh total. Oh, kau sudah bangun. Cepat berdiri, kita akan segera pergi. Oh, aku akan memberi kalian perlengkapan sebelum kita berangkat. Kita punya 5 senjata api, masing-masing ambil 1 dan sisanya sebagai cadangan, akan disimpan di dalam mobil. Aku ambil ini. Tidak, aku juga ingin ambil 2 pistol. Kau tidak punya tenaga maupun pintar membidik. 1 saja sudah cukup, itu bisa menyelamatkanmu di saat-saat genting. Baiklah. Ini adalah rompi tempur, kau yang memakainya. Tapi ini terlalu jelek. Itu tidak penting jika hidup matimu bergantung pada benda itu. Baiklah. Selalu bawa pisau ini bersamamu, itu menyelamatkan nyawamu ketika situasi genting. Baguslah, kalian sudah tahu. Jarak dari sini ke kota J adalah 900 km. Itu bisa memakan waktu sampai sekitar 12 jam. Jadi kita bisa samsana saat malam tiba? Chuzhou District. Tidak. Jika kita memilih jalur tercepat, kita harus melewati tengah-tengah daerah terbesar di ibu kota, kita harus memutarinya. Dengan melewati kota besar, kita bisa mencari perlengkapan lagi. Prosentasi infeksi dari meteor ada sekitar 80%, di antara 12 juta orang. Menurutmu berapa banyak zombie yang akan ada di sana? 96 juta, tempat itu adalah taman bermain para zombie, dan neraka bagi manusia.
Kita bisa memutarinya, perjalanan ini akan lebih jauh sekitar 1.500 km, juga kita harus berkendara melewati gunung, tapi di sana lebih aman. Tapi kita tidak punya bahan bakar yang cukup. Kita punya bahan bakar sekitar 100 liter, dan mobil ini akan membakar habis semua bahan bakar. Kita hanya bisa berharap di sana ada SPBU yang bisa kita gunakan saat perjalanan. Jika tidak kita harus jalan kaki. Selama kita bisa bertahan hidup apapun akan kita jalani. Baiklah. Kita tidak akan berkendara lebih lama dari 8 jam dalam satu hari, waktu sisanya akan kita gunakan untuk istirahat dan latihan. Jika semuanya berjalan dengan lancar besoknya kita akan sampai. Tapi sebelum itu ada satu hal yang harus kita lakukan. Apa itu? Kalian akan melakukan push-up 500 kali dan squat jump 200 kali. Tidak. Aku hampir mati. Aku juga. Kalian masih harus berlatih bagaimana menggunakan virus, dan jika kalian sudah lelah. Oi bro. Jangan ngaco. Itu 500 kali. Apa kau masih manusia? Kemarin dia melakukannya 1000 kali, dan hari ini 4000 kali. Seiring kalian berkembang, kualitas tubuh kalian juga akan meningkat. Jumlah push-up di rekor dunia adalah 3.877 kali dalam 1 jam, selama kalian bisa berevolusi 2 kali, kalian bisa mengalahkan rekor itu dengan mudah. Oke, jangan ngomel lagi, dan masuk ke mobil. Ayo. Dan kemudian mereka pergi menaiki mobil itu. Di perjalanan, sore hari menjelang malam. Luolan dan Gao Fei yang tidur, dan Zhou Tianchen yang mengemudikan mobil sedang dalaman perjalanan menuju rumah Gao Fei. Tianchen, apa kau mau gantian? Harusnya kau juga tidur sebentar. Kau tahu cara mengemudi? Tentu saja, ayahku membiarkanku bermain dengan mobilnya sejak umurku 10 tahun. Apa hubungannya itu dengan mengemudi? Jangan khawatir. Aku jago mengemudi. Bahkan aku sejago dirimu. Oi, hentikan. Bahaya oi. Hati-hati, jangan sampai nabrak. Oke. Tianchen kemudian tidur sebentar. Dan tiba-tiba mobilnya rem mendadak, menyebabkan Zhou Tianchen terperosok ke depan kursi, dan Luolan terbentur menyebabkan kepalanya benjol. Barusan dia mengatakan dia jago mengemudi? Ada apa ini? Jalan di depan terblokir. Itu bukan alasan yang tepat untuk tiba-tiba menginjak rem seperti itu. Tianchen yang melihat sekitar tiba-tiba menyuruh Gao Fei, cepat pergi. Cepat. Para zombie itu kemudian mendatangi mobil mereka. Gao Fei dan Luo Lansha membuat ekspresi yang lucu. WKWKWK. Kenapa ada banyak sekali? Kenapa masih tidak bergerak? Injak gasnya. Eka. Kemudian Gao Fei memutar balik mobilnya dengan cepat, dan meninggalkan tempat yang ada banyak zombinya. Di depan ada pembatas. Apa yang harus aku lakukan? Mau bagaimana lagi? Tabrak dan lewati. Bangsat. Bersiap untuk pertempuran. Kemudian mereka menerobos sekumpulan zombie itu, dan menembakinya. Saatnya mati.